Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sinta Febrina MPC selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi. Lalu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam poster ini yaitu emosi. Dengan poster yang berjudul Percaya Diri atau Rendah Diri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fiona Bila Zalea Kalista Sasyadina dengan 3 digit NIM akhir 237. Adapun anggota saya yaitu Barkah Iqbal dengan 3 digit NIM akhir 233. Dan juga Tasyadita Salsabila dengan 3 digit NIM akhir 240. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai poster kami. Baik, yang pertama ada pengertian percaya diri atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau percaya diri bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya. Dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Menurut Hakim pada tahun 2002. Lalu ada pengertian mengenai insecure atau rendah diri. Insecure atau rendah diri ini adalah kondisi di mana menggambarkan perasaan tidak aman sehingga membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasyadita Salsabila dengan NIM akhir 240. Di sini saya akan menjelaskan alasan kita memilih topik ini. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak percaya diri, dikit-dikit takut, dikit-dikit insecure. Sementara itu hal yang tidak baik karena akan menjadi kebiasaan buruk insecure terus. Tapi di sini kita harus menanamkan pentingnya percaya diri dalam diri kita, apalagi kita sebagai mahasiswa psikologi hendaknya memiliki kepercayaan diri yang tinggi sebagai bekal dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitar. Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang penting sebagai sarana untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Salah satu faktor kepercayaan diri adalah harga diri. Dari kepercayaan diri yang dimiliki, kesuksesan dan keberhasilan hidup seseorang akan dapat diprediksikan. Individu yang percaya diri biasanya selalu bersikap optimis, yakin akan kemampuannya dan melakukan sesuatu. Sebaliknya, individu yang dengan rasa percaya dirinya rendah akan mengalami hambatan-hambatan dalam hidupnya, baik berinteraksi dengan individu maupun dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang insecure atau rendah diri. Yang pertama, merasa rendah diri. Yang kedua, mengalami takut yang berlebih. Yang ketiga, tidak berani menatap lawan bicara. Di saat orang lain merasa dihargai pada saat ditatap, namun justru yang mengalami insecure ini akan merasa terintimidasi dengan tatapan orang. Ketika berbicara, juga lebih suka memandang ke arah lain dibandingkan lawan bicaranya. Bukan karena tidak menghargai, tapi mereka takut akan lawan bicaranya itu akan melihat kelemahannya. Yang keempat, anti kritikan. Karena percaya atau tidak, hanya orang yang punya kadar percaya diri cukuplah yang bisa menghadapi kritikan dengan baik. Yang terakhir adalah sering membandingkan diri dengan orang lain. Pada dasarnya, kita manusia mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing, jadi sebaiknya kita jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang percaya diri. Yang pertama, memiliki pengendalian diri yang baik, jadi tidak moody dan emosinya stabil. Yang kedua, cara pandang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dan juga di luar situasi dirinya. Yang ketiga, berani mengambil menjadi diri sendiri. Yang keempat, memiliki internal locus of control, yaitu memandang keberhasilan atau kegagalan tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung atau mengharapkan bantuan dari orang lain. Yang terakhir adalah memiliki harapan yang realistik. Realistik ini artinya terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, namun ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Berkah Iqbal Dwi Utomo dengan NIM akhir 233. Saya akan menjelaskan tentang bahasan psikologi. Ada hubungan yang sangat signifikan antara kematangan emosi dan percaya diri dengan penyesuaian sosial. Bahwa seseorang yang matang emosinya dapat melakukan penyesuaian sosial pada orang tersebut mampu membangun kekuatan mentalnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga tercapai hidup yang selaras dan harmonis. Rasa percaya diri ini berarti proses belajar. Perkembangan yang terjadi di seseorang mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial berjalan dengan baik. Karena membentuk kepribadian seseorang dengan karakter dan percaya diri, lalu emosi sebagai salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku manusia. Dua aspek lainnya yaitu kognitif atau daya pikir dan konatif atau psikomotorik. Emosi sering disebut sebagai aspek afektif, merupakan penentu perilaku manusia. Kematangan emosi pada individu tidak diperoleh begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tempat individu hidup, kepribadian individu, dan pengalaman yang diperoleh individu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi percaya diri seseorang, maka semakin tinggi pula penyesuaian sosialnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, atau saya akan membagi tentang tips meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, beri penghargaan yang jujur terhadap diri sendiri. Maksudnya memberi penghargaan terhadap diri sendiri itu, walau sekecil apapun keberhasilan dan potensi yang kita miliki, ingat bahwa semua itu didapat melalui proses belajar, revolusi, dan transformasi diri sejak dahulu hingga kini. Mengabaikan atau meremehkan satu saja prestasi yang pernah diraih, berarti mengabaikan atau menghilangkan satu jejak yang membantu untuk menemukan jalan yang tepat untuk menuju masa depan. Yang kedua, berpikir positif. Untuk meningkatkan percaya diri, dapat timbul dengan berpikir positif dan memerangi setiap asumsi, prasangka atau persepsi negatif yang muncul dalam benak setiap individu. Anda bisa katakan pada diri sendiri bahwa gak ada orang yang sempurna, atau gak apa-apa, semua orang bisa bikin kesalahan. Jangan biarkan pikiran negatif berlarut-larut tanpa sadar, pikiran itu akan terus berakar, bercabang, dan berdaun. Yang ketiga ada self-affirmation atau penegasan diri. Hampir sama kayak berpikir positif, tapi ini kalian bisa lebih tegasin ke diri sendiri. Kayak bisa bilang kayak saya pasti bisa, atau saya adalah penentu dari hidup saya sendiri. Tidak ada orang yang boleh menentukan hidup saya. Lalu yang keempat ada berani ambil resiko. Anda tidak perlu menghindari setiap resiko, melainkan lebih menggunakan strategi-strategi untuk menghindari, mencegah, ataupun mengatasi resikonya. Yang kelima, mensyukuri nikmat Tuhan. Seseorang yang hidup dipenuhi dengan keluhan rasa marah, iri hati, dengki, kecemburuan, kekecewaan, kekesalan, kepahitan, dan keputusasaan dengan beban seperti itu, bagaimana individu itu bisa menikmati hidup dan melihat hal-hal baik yang terjadi dalam hidupnya. Tidak heran jika dirinya dihinggapi rasa kurang percaya diri yang kronis, karena selalu membandingkan dirinya dengan orang-orang yang membuat cemburu hatinya. Yang keenam, menetapkan tujuan yang realistik. Dengan menerapkan tujuan yang realistik, maka akan memudahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Maka akan menjadi lebih percaya diri dalam mengambil langkah, tindakan dan keputusan dalam mencapai masa depan, sambil mencegah terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Terima kasih. Demikian penjelasan serta pembahasan lebih dalam mengenai poster kami yang berjudul Percaya Diri atau Rendah Diri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ataupun salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.